Halo, assalamualaikum dulur. Jumpa lagi bersama saya Channel Bedo Ngawi. Di video kali ini saya akan memberikan video yaitu mengenai perbedaan antara driver yang gainnya besar dengan driver yang gainnya kecil. Nah, oke, bagi yang penasaran setelah untuk videonya silahkan ditonton terus sampai habis, dan bagi yang belum subscribe silahkan subscribe supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Nah, kalau ya kita ke videonya. Jadi driver itu salah satu faktor kekencangan suaranya ataupun keras atau tidak suaranya itu tergantung dari gain ataupun penguatan ya. Di pasaran ini ada beberapa driver yang gainnya itu cukup kencang dan juga ada gainnya itu yang gain kecil gitu. Nah, kita akan bahas mengenai perbedaan, terus suaranya perbedaannya seperti apa, terus kekurangan dan kelebihannya itu seperti apa. Nah, jadi yang pertama yang perlu kita ketahui adalah ciri-ciri dari driver yang gainnya besar ataupun kecil dulu ya, supaya nanti tutor bisa ada gambaran. Yang pertama adalah driver yang gainnya itu besar. Jadi ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya driver yang gainnya itu besar. Jadi dia ketika di setel atau ketika dibunyikan ya, itu baru dibuka volumenya sedikit dia sudah kenceng banget gitu. Jadi misalkan contoh ini driver SOCL ya. Itu cara ngetesnya, dulur-dulur langsung saja dirakit seperti biasa, tapi jangan dikasih input tambahan. Jadi jangan dikasih preamp, tone control, input balance dan lain sebagainya. Aksesoris itu nggak usah dikasih, jadi di play ataupun dinyalakan cuma drivernya saja. Nah, itu dulur-dulur langsung volumenya itu dinaikkan gitu. Dia kalau volumenya itu sedikit, misalkan baru jam 9 gitu, potensinya baru di angka 9, itu sudah kenceng banget, berarti gainnya besar gitu. Nanti dinaikkan jam 12, wah nambah kenceng. Nanti dinaikkan sampai jam 3, suaranya sudah pecah. Dinaikkan sampai pol, itu sudah nggak karu-karuan. Nah, itu salah satu ciri dari driver yang gainnya besar. Lalu kalau driver yang gainnya kecil seperti apa? Maka sebaliknya gitu. Jadi driver yang gainnya kecil itu dia ketika dibunyikan itu walaupun drivernya itu potensinya itu udah kita buka banyak, misalkan kita buka di angka jam 12 itu baru kenceng, jam 3 baru kenceng, tapi misalkan dibuka sedikit jam 9 itu dia nggak terlalu kenceng gitu. Jadi nah, itu kan potensio. Nah, ini jam 9 itu segini, jam 12 itu segini, ini jam 3, ini pol ya gitu. Nah, kalau driver yang gainnya besar itu jam segini itu sudah kenceng banget suaranya, segini sudah kenceng banget, segini sudah pecah. Tapi kalau driver yang gainnya kecil itu dia segini itu belum ada suaranya, kayak loyo gitu, seakan-akan loyo. Dibuka jam segini baru enak, jam segini baru kenceng. Nah, itu contohnya. Jadi seperti itu. Dan misalkan contoh driver yang gainnya besar ya, itu contohnya driver TBM yang belum dimodif. Nah, ini kalau yang punya saya ini sudah dimodif. Jadi driver TBM itu kalau belum dimodif, kalau kita ngerakitnya sesuai dengan tulisan PCB, itu kencang banget suaranya. Baru dibuka jam 9 itu sudah teriak banget. Nah, ini begitu dulu yang mau order bisa di order, yang linknya ada di deskripsi video, bisa lewat Shopee COD. Ini driver TBM sudah dimodif, jadi dia suaranya tidak over ya gitu. Salah satunya ini driver itu ya TBM, terus ada apalagi ya, MCRD mungkin yang versi 3. Saya dulu juga pernah ngerakit MCRD, itu lumayan gainnya lumayan kenceng. Terus juga kalau SOCL standar itu bisa dibilang lumayan kenceng juga gainnya ya. Lalu driver yang gainnya itu kecil, contohnya misalkan driver Yerosi, terus Blazer, dan mungkin salah satunya ini OCL HiFi. Ini gainnya juga menengah sih, ini nggak terlalu kecil banget, lebih kecil Yerosi ataupun Blazer gitu. Nah, jadi apa gunanya atau perbedaannya itu, kenapa ada driver yang gainnya besar dan gainnya kecil? Nah, itu tentunya ada apa ya? Ada min plusnya, ada kelebihan dan kekurangannya gitu. Contoh kalau driver yang gainnya besar itu seakan-akan dia itu kayak bertenaga gitu, suaranya itu wah baru dibuka sedikit sudah kenceng, bertenaga gitu. Ya emang soalnya penguatannya itu besar gitu. Kelemahannya dia itu kalau misalkan dikasih input tambahan, dikasih aksesoris seperti tone control dan sebagainya, itu dia gampang pecah suaranya.
gampang cacat gitu. Itu salah satu kekurangan. Kelebihannya itu dia seakan-akan suaranya itu full power gitu, baru dibuka sedikit sudah wah enak, sudah kenceng gitu, seperti itu. Nah kalau driver yang gainnya kecil itu dia seakan-akan itu terkesan loyo ya, suaranya itu kok loyo, kayak nggak ada suara gitu. Tapi sebenarnya kalau dia dikasih input tambahan, dikasih preamp, dikasih input balance, atau dikasih dengan tone control, parametrik dan sebagainya, pokoknya aksesoris itu, dia suaranya jadi lebih enak gitu. Di volumenya itu sudah full, volume drivernya itu sudah pol ya, itu dia suaranya nggak pecah gitu, tetap enak gitu. Nah itu salah satu kelebihan dari driver yang gainnya kecil gitu. Dan driver yang gainnya kecil itu dia emang dirancang seperti itu supaya suaranya itu lebih enak, lebih halus, terus juga supaya cacatnya kecil gitu. Biasanya driver-driver yang gainnya kecil itu suaranya itu lebih detail gitu, karena dia menekankan pada keindahan suara atau kedetailan suara. Tapi kalau driver yang gainnya besar itu dia menekankan ke galak, drivernya itu galak gitu. Jadi yaitu drivernya itu lebih galak, lebih lebih dibuka sedikit sudah gler. Istilahnya kalau zaman dulu buka sidik jos itu kalau driver yang gainnya besar. Nah ini kalau driver SOCL sendiri ya, kalau saya itu kalau air gainnya itu saya ganti. Kalau di bawaannya kan dia 47K ya. Nanti saya ganti, biasanya saya turunkan ke 33K atau 27K. Itu lebih enak suaranya gitu. Jadi setiap driver itu punya air gain lor, atau air penguat ya. Tapi di setiap driver itu dia posisinya berbeda-beda. Jadi dulur-dulur kalau mau modif itu harus tahu dulu drivernya itu apa, dan harus dikenalin dulu seperti apa. Kalau SOCL itu dia sebelah sini ya, air gainnya. Biasanya itu dia untuk penguatannya, untuk air gainnya 47K. Kalau diturunkan dia semakin kecil gainnya. Nah ini pakai 33K atau pakai 27K seperti itu. Soalnya apa lor? Soalnya kalau driver itu dia tegangannya kecil, misalkan driver SOCL ini ya, tegangannya itu kecil, pakai tegangan misalkan 24 volt gitu misalkan. Tapi kalau gainnya besar, nah itu akan rusak suaranya. Baru dibuka sedikit itu sudah serak, sudah suaranya itu sudah cacat, sudah pecah gitu. Jadi penguatan atau gain juga itu harus disesuaikan dengan supply gitu, dengan power supply. Nah begitu dulu yang penasaran untuk modifnya, saya sudah pernah bikin ya modif driver SOCL untuk tegangan rendah ataupun tegangan tinggi. Itu sudah ada semua videonya. Jadi harus disesuaikan juga lur gitu gain ini. Kalau tegangannya besar, gainnya standar misalkan, oke lah. Tapi kalau tegangannya kecil tapi gainnya besar, nah itu nggak akan seimbang. Maka drivernya itu dia akan suaranya itu gampang pecah gitu. Nah dulu juga harus diperhatikan kalau misalkan drivernya itu kok suaranya, kalau volumenya itu kenceng kok pecah, nah itu berarti drivernya sudah klip ya, sudah klip, gainnya terlalu besar, sudah klip. Jadi perlu diperhatikan lagi seperti itu. Dan kebanyakan yang rusak speaker itu di situ sih. Kalau ketika drivernya itu sudah klip tapi masih dipaksa gitu. Drivernya sudah klip, sudah maksimal tapi masih dipaksa, volumenya terus ditambahin gitu. Jadi dia ada sinyal, ada arus DC yang masuk ya ke speaker, makanya speakernya itu cepat rusak seperti itu. Nah itu perlu diperhatikan lagi. Nah itu ya mungkin untuk video kita kali ini mengenai perbedaan antara driver yang gainnya besar ataupun driver yang gainnya kecil. Nah ini saya akan sedikit pengenalan produk. Di sini ada OCL HiFi. Bagi dulu yang minat silahkan di order ya, linknya ada di deskripsi video. Bisa di order kitnya saja ataupun lengkap dengan TR final. Nah ini belum jadi lur, soalnya ini belum saya kasih TR final TR drivernya di sini. Untuk tone control juga ada KB300 ready lur ya. Ini suaranya sangat istimewa, sangat enak banget. Suaranya jauh di atas rata-rata tone control pasaran ya. Ini versi terbaru, versi 1.2. Untuk jalurnya ini sudah fix semua, mantap. Dan juga kalau cari yang suara karakter low sub, bisa pakai TBM, driver TBM low sub. Untuk linknya ada di deskripsi video juga.
ready warna merah ya PCB-nya. Nah oke lur, mungkin saja untuk video kita kali ini, semoga ada manfaatnya. Kita akan sambung di video-video kita selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai. Jos.